Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 17.30 guys, masih di tanggal yang sama ya. Meneruskan informasi tadi pagi di 17 November 2022 guys, hari Kamis guys. Seperti yang bisa kalian lihat di sini untuk global crypto market cap turun ya di 1,77% guys, dan untuk Bitcoin pun juga turun di 1,9%, kemudian Ethereum juga 3,9%, BNB juga turun di 3,3% guys, dan secara keseluruhan rata-rata altcoin semuanya merah guys. Jadi bisa kalian lihat ya di sini. Kemudian kita langsung saja menuju ke pergerakan harga dari Bitcoin ya, seperti yang terlihat di grafik ini. Sesuai dengan prediksi kita tadi pagi ya, bahwa pembentukan untuk pola symmetrical triangle ini sepertinya valid guys, setelah dalam waktu 4 jam ini ya, di 3 candle hari ini mengikuti jalur pada garis di pola symmetrical triangle ini guys. Dan kemudian nanti akan naik sampai di harga sekitaran 16.785 guys. Dan kita lihat nanti perkembangannya seperti apa, apakah akan lanjut turun guys atau akan naik, kita akan pantau. Dan seandainya ini nanti tembus ke bawah, kemudian akan retest lagi ke area ungu ini guys, antara harga 15.879 dolar ya sampai di 15.600-an guys. Dan jika itu terjadi, berarti akan terbentuk pola triple bottom guys, dan itu jika valid maka bisa dibilang itu suatu support yang sangat kuat, dan kita doakan semoga akan menjadi awal ya untuk kebangkitan dari Bitcoin ini guys. Oke, dan kita langsung saja ya menuju ke informasi pertama, diambil dari watcher.guru ya, dan masih berhubungan dengan efek domino dari kejatuhan FTX kemarin ya. Dan di sini diinformasikan bahwa platform peminjaman kripto yaitu Genesis ini telah menghentikan untuk withdrawnya guys, menyusul dari keruntuhan FTX kemarin. Jadi setelah kemarin ya BlockFi juga menghentikan untuk fitur withdrawnya, sekarang Genesis juga mulai untuk menghentikan fitur withdrawnya, dan ini merupakan kelanjutan ya dari efek domino dari kejatuhan FTX kemarin guys. Jadi sejak paruh pertama ya tahun 2022, pasar cryptocurrency telah mengalami masalah likuiditas sehingga sulit bagi bisnis untuk bertahan guys. Banyak perusahaan ternama yang menutup usahanya dan mengajukan kebangkrutan dengan berbagai alasan. FTX yang merupakan salah satu bursa cryptocurrency terbesar di dunia berjalan lancar, setidaknya ke dunia luar. Kerajaan SBF bagaimanapun runtuh setelah pertukaran mulai menghadapi masalah likuiditas juga. FTX mengirimkan riak di dunia cryptocurrency dengan tindakan mereka mempengaruhi beberapa perusahaan guys, dan salah satu perusahaan baru-baru ini yang menghentikan penarikan atau withdraw yaitu adalah cabang peminjaman mata uang kripto dari Genesis guys. Genesis mengutip permintaan penarikan yang tidak normal karena jatuhnya pertukaran cryptocurrency Sam Bankman-Fried, dan Derar Islam, CEO intern perusahaan ya, menyebutkan bahwa permintaan penarikan melebihi likuiditas saat di Genesis. Islam juga menyatakan ya selama telepon pada hari Rabu bahwa perusahaan telah memperkerjakan penasihat untuk mengeksplorasi semua opsi yang memungkinkan guys. Pada kuartal ketiga tahun 2022, Genesis Global Capital memiliki total pinjaman aktif sebesar 2,8 miliar dolar. Dan dia juga menambahkan bahwa layanan perdagangan dan kustodian Genesis sepenuhnya aktif dan berjalan. Keputusan ini mempengaruhi bisnis pinjaman di Genesis dan tidak mempengaruhi bisnis perdagangan atau kustodi Genesis. Yang penting, keputusan ini tidak berdampak pada operasi bisnis di Sigi dan anak perusahaan kami lainnya yang dimiliki sepenuhnya, kata Amanda Cowie sebagai Wakil Presiden Komunikasi dan Pemasaran di Genesis Digital Currency Group atau DCG. Runtuhnya FTX diam-diam telah mempengaruhi beberapa perusahaan di industri ini guys. Efek cascading tidak hanya mempengaruhi harga cryptocurrency, tetapi juga entitas yang terkait dengan FTX. Seiring berlalunya hari, efek nyata dari kejatuhan perusahaan lain semakin terungkap. Jadi memang ya, kini satu persatu platform-platform yang berhubungan dengan FTX ini sudah mulai berjatuhan guys. Dan yang lagi marak diperbincangkan adalah Genesis ini. Dan kita tunggu ya, kira-kira siapa lagi yang akan menjadi korban dari kejatuhan FTX ini guys. Informasi selanjutnya datang dari cointelegraph.com guys. Dan di sini diinformasikan bahwa Trust Wallet ini telah meluncurkan ekstensi browsernya guys, terintegrasi dengan Binance Pay. Wah, ini menarik ya. Jadi ekstensi browser baru memungkinkan pengguna menyimpan, mengirim, dan menerima kripto di semua rantai EVM dan Solana. Menyusul runtuhnya FTX dan bank berjalan di bursa kripto secara umum,
Trust Wallet dengan hak asuh sendiri mendapatkan momentum. Dalam 1 minggu, perusahaan meluncurkan ekstensi browser yang telah lama ditunggu-tunggu dan berkolaborasi dengan Binance, yang penggunanya sekarang dapat mentransfer dana mereka langsung ke akun Trust Wallet. Pada 14 November, Trust Wallet meluncurkan ekstensi perambannya, dan kini tersedia di peramban Google Chrome dan juga Opera, guys. Ekstensi memungkinkan pengguna menyimpan, mengirim, dan menerima kripto di semua rantai EVM dan Solana. Fungsi deteksi otomatis jaringan memberi pengguna pengalaman Decentral Apps yang mulus tanpa perlu menambahkan jaringan secara manual. Ekstensi ini juga mencakup dukungan multi dompet, dukungan NFT, penyedia on-ramp fiat, dan integrasi blockchain non-EVM, serta dukungan dompet perangkat keras. Pada 16 November, pertukaran kripto terbesar di dunia, Binance, melaporkan peluncuran integrasi Trust Wallet Binance Pay. Sekarang pengguna Binance tidak perlu memindai atau memasukkan alamat dompet, memiliki Trust Wallet di antara opsi penarikan langsung, dan tidak ada biaya apapun di atas biaya gas blockchain. Pada saat pers, fungsi ini hanya didukung pada versi Android aplikasi Trust Wallet, tetapi Binance mengumumkan versi iOS untuk segera. Sebelumnya, CEO Binance Changpeng Zhao secara terbuka mendukung Trust Wallet dengan menyatakan bahwa penahanan diri adalah hak asasi manusia yang fundamental. Langkah ini tidak mengherankan, mengingat Binance memiliki penyedia dompet yang didirikan di Amerika Serikat sejak 2018 kemarin, guys. Pada 15 November, Trust Wallet token, yaitu dengan kodenya TWT, telah melonjak hampir 150% guys dalam 6 hari, melawan penurunan di pasar cryptocurrency yang kapitalisasi pasar bersihnya telah turun hampir 100 miliar dolar pada periode yang sama. Sementara itu, volume perdagangan token telah melonjak dari 279 juta TWT menjadi 593,25 TWT pada periode yang sama, menunjukkan keyakinan pasar akan tren naiknya. Jadi buat kalian ya yang ingin menginstal extension dari Trust Wallet, sudah tersedia di Chrome Web Store-nya. Kalian tinggal klik aja di sini, nanti tinggal di add to Chrome aja ya. Caranya sangat simpel banget. Kemudian add extension. Kalau sudah, nanti kalian di situ bisa login menggunakan akun Trust Wallet kalian yang sudah ada di HP, atau bisa membuat wallet baru, guys. Jadi caranya simpel banget ya. Artinya juga di sini nanti kalian kalau ingin menghubungkan dengan dApps, maka tidak perlu menggunakan Wallet Connect ya. Karena biasanya kalau kita ingin menghubungkan dApps dengan Trust Wallet, maka kita harus menggunakan Wallet Connect. Dan dengan adanya ekstensi ini, selayaknya MetaMask, guys. Jadi kita tinggal connect kemudian approve aja kayak gitu. Simple ya. Informasi selanjutnya masih dari cointelegraph.com, di mana di sini diinformasikan bahwa Presiden Nayib Bukele mengumumkan untuk membeli Bitcoin, 1 Bitcoinnya per hari, guys. Nah, ini keren ya. Jadi Nayib Bukele ini adalah presiden dari El Salvador ya, buat kalian yang mungkin belum tahu. Jadi El Salvador saat ini itu memiliki sekitar 2.381 Bitcoin dengan total investasi 103 juta dolar, guys. Dan nilai investasi Bitcoinnya turun menjadi 39,4 juta dolar ya, dalam kondisi pasar yang lagi bearish saat ini, guys. Jadi sebagai negara pertama di dunia yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah pada bulan September 2021 kemarin, El Salvador akan kembali ke hari-hari pembelian Bitcoin setelah berhenti selama berbulan-bulan di tengah kondisi pasar yang lagi bearish. Presiden El Salvador Nayib Bukele mengumumkan pada 16 November bahwa negara Amerika Tengah itu akan mulai membeli Bitcoin setiap hari mulai dari tanggal 17 November. Pengumuman itu datang hampir 3 bulan setelah negara itu melakukan pembelian Bitcoin terakhirnya pada Juli 2022, guys. Seperti yang dilansir di akun Twitter resmi ya dari Nayib Bukele ya. Kalian bisa cek nanti di sini. Dan El Salvador ini mulai membeli Bitcoinnya pada September 2021 kemarin, tepat setelah menjadikannya alat pembayaran yang sah. Pada saat itu, Bitcoin berada di tengah-tengah pasar yang lagi bullish, guys, dan setiap pembelian yang dilakukan oleh negara tersebut tampak menguntungkan karena harganya mencapai titik tertinggi baru sepanjang masa setiap minggunya. Namun, dengan munculnya pasar bearish pada kuartal kedua tahun 2022, pembelian Bitcoin awal El Salvador mulai terlihat seperti pertaruhan yang menimbulkan kerugian yang besar, guys. Dan menurut catatan publik ya, El Salvador saat ini memiliki 2.381 Bitcoin dengan harga beli rata-rata di 43.357 dolar per Bitcoinnya. Dengan demikian, negara tersebut telah menghabiskan hampir 103,23 juta dolar untuk pembelian Bitcoin, dan nilai Bitcoin yang sama saat ini berada di 39,4 juta dolar saja, guys. Seperti yang terlihat di tabel ini ya.
Jadi pengumuman rutinitas untuk pembelian Bitcoin baru pada saat cryptocurrency teratas diperdagangkan pada siklus terendah baru dapat membantu El Salvador mengimbangi beberapa kerugiannya dalam beberapa bulan mendatang. Melihat lebih jauh dari kerugian yang ditimbulkan oleh negara kecil tersebut atas pembelian Bitcoin mereka, cryptocurrency teratas ini telah berperan penting ya dalam membantu mengurangi biaya pengiriman uang lintas batas secara signifikan dan juga memberikan dorongan pada sektor pariwisata, guys. Reporter Cointelegraph Joe Hall saat ini berada di El Salvador dan hanya bertahan di Bitcoin. Beberapa pembaruan awal dari Hall menunjukkan bahwa Bitcoin diterima di sebagian besar tempat wisata, tetapi aplikasi dan layanan seluler memerlukan penyempurnaan yang lebih lanjut, guys. Seperti yang terlihat ya dari akun Twitter Joe Nakamoto ini, guys. Kalian bisa cek sendiri nanti ya. Jadi adopsi Bitcoin oleh El Salvador ini mungkin tidak terlihat sangat menjanjikan saat ini karena musim dingin atau musim bearish ya dari kripto ini yang masih intens. Namun melihat sejarah siklus harga Bitcoin, bangsa ini dapat dengan mudah mengimbangi kerugiannya pada siklus bullish berikutnya hanya dengan mempertahankan pembelian Bitcoinnya, guys. Wah, keren ya El Salvador ini. Kemudian informasi berikutnya ya untuk intermezzo aja, ini khususnya berhubungan dengan beberapa project dari Ethereum Layer 2 ya yang kemarin kita sudah informasikan khususnya untuk airdrop yang mungkin akan diadakan. Di sini datang dari Layer 2 Ethereum Starknet dan juga Zcash. Di mana untuk Starknet ini akan meluncurkan tokennya yaitu dengan kodenya STRK dan Zcash ini telah mengumpulkan pendanaannya sebesar 200 juta dolar, guys. Jadi pembuatan solusi pensekalaan Ethereum Layer 2 Starkware telah menyebarkan token STRK-nya di mainnet Ethereum, guys. Sementara itu, pengembang Zcash, Matter Labs, mengumpulkan dana sekitar 200 juta dolar. Solusi pensekalaan lapisan kedua Ethereum Starkware telah meluncurkan token STRK yang sangat dinantikan. Tim mengumumkan pada 16 November kemarin. Token tersebut hanya digunakan di Ethereum, dengan Starknet segera memutuskan bagaimana itu akan didistribusikan. Token tidak ditawarkan ya melalui penjualan ya atau presale. Token memiliki kegunaan dalam tata kelola, kemudian staking, dan juga untuk membayar biaya jaringan yang dipegang oleh pemegang saham Starkware, karyawan, dan pengembang perangkat lunak mitra independen memiliki periode penguncian selama 4 tahun. Selama tahun pertama, mereka akan dirilis secara bertahap, guys. Tim sebelumnya telah merilis proposal desentralisasi yang menjelaskan untuk apa token akan digunakan. The Foundation adalah organisasi nirlaba yang akan mempromosikan kehidupan, ketahanan sensor, transparansi, dan kreativitas dari Starknet Foundation akan menerima 50,1% dari token yang berjumlah sekitar 5,01 miliar token, guys. Starknet adalah solusi lapisan kedua yang menggunakan Zk Rollup untuk mengatasi masalah skalabilitas dari Ethereum, guys, dan termasuk biaya untuk gas fee-nya yang tinggi dan kecepatan transaksi yang rendah. Perusahaan berhasil menyelesaikan putaran pendanaannya sebesar 100 juta dolar ya pada bulan Mei kemarin dan menempatkan penilaiannya pada di 8 miliar dolar. Starknet terkadang mencatat lebih banyak transaksi mingguannya daripada Bitcoin, guys, dan token STRK sendiri diumumkan pada awal tahun ini dan perusahaan di belakangnya juga sedang mengerjakan solusi hyperscaling layer 3. Matter Labs juga mengumpulkan pendanaan sekitar 200 juta dolar ya dalam seri C. Dalam berita lain ya terkait solusi penskalaan, pencipta Zcash yaitu Matter Labs mengumpulkan 200 juta dolar dalam putaran pendanaan untuk seri C-nya dan Blockchain Capital serta Dragonfly memimpin putaran penggalangan dana ini, guys. Perilisan Zcash juga akan membuatnya kompatibel dengan mesin virtual Ethereum atau EVM yang memungkinkan pengembang membuat aplikasi mereka yang kompatibel dengan solusinya, guys. Investasi dalam solusi lapisan kedua telah meningkat sebagaimana dibuktikan oleh Matter Labs dan penggalangan dana Starknet. Para ahli percaya bahwa ini sangat penting untuk desentralisasi dan penolakan sensor. Namun, sekuritas akan menjadi penting, guys, seperti yang ditunjukkan oleh Vitalik Buterin. Solusi penskalaan yang berfokus pada game, Boba melihat penurunan penggunaan. Jadi penyedia lapisan lainnya yaitu Boba, kita juga sudah pernah bahas, guys, tentang Boba blockchain ini, guys. Kalian bisa cek aja nanti di channel kita ya. Dan di sini diinformasikan bahwa penyedia lapisan kedua lainnya yaitu Boba juga menjadi berita utama, di mana ini adalah solusi penskalaan multi rantai yang beroperasi di Ethereum, kemudian Moonbeam, ada Avalanche, BNB, dan juga Phantom. Ini awalnya merupakan solusi penskalaan blockchain umum ya, tetapi sejak itu mengubah fokusnya menjadi game blockchain. Namun sebagian besar metrik menunjukkan bahwa jaringan mengalami penurunan tajam. Saat diluncurkan, alamat aktif harian berjumlah sekitar 2.700, sekarang kurang dari 100. TVL juga turun 62%, guys, pada kuartal ketiga 2022 ini. Jadi ini menarik ya, dan kita tunggu aja informasi selanjutnya ya, apakah Starknet dan juga Zcash ini akan meluncurkan event airdropnya atau enggak. Kita tunggu aja ya.
dan semoga aja ada sih ya, karena kita sudah melakukan beberapa langkah-langkah yang bisa memperbesar kemungkinan kita ya untuk bisa mengikuti airdropnya. Jadi gimana menurut kalian ya untuk informasi hari ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.